Oke, di video kali ini saya ingin memberikan tanggapan dan juga respon bagaimana melihat Coach Javier Roca yang secara resmi ditunjuk sebagai pelatih dari Arema Malang, dan juga saya ingin memberikan opini kepada manajemen PSIS Semarang yang justru sampai saat ini belum mendapatkan pelatih barunya semenjak sepeninggalan dari Coach Sergio Alexander. Saya langsung bahas dulu dari Coach Javier Roca dengan Arema Malang. Seperti kita ketahui bahwa kualitas dari Coach Javier Roca adalah di skema permainannya. Kita sama-sama bisa melihat di musim lalu bagaimana Coach Javier Roca bisa menyulap Persik Kediri dengan permainan yang begitu bagus. Bahkan sempat 8 pertandingan ya, kalau nggak salah Persik Kediri nggak terkalahkan. Artinya inilah ya kualitas dari Coach Javier Roca yang bisa menerapkan skema permainan yang bagus. Nah, bagaimana dengan Arema Malang nanti? Menurut saya, Coach Javier Roca tidak perlu berlama-lama ya untuk beradaptasi dengan permainan dari Arema. Karena apa? Arema Malang diisi oleh para pemain, terutama di lini tengahnya, ini cukup banyak pilihan. Coach Javier Roca ini sangat menyukai permainan bola possession, yang artinya lini tengah menjadi kunci untuk menjalankan strateginya Coach Javier Roca. Dan saya melihat di sini pemain tengah dari Arema Malang seperti Renzi, Jayus, Evan Dimas, M. Rafli atau Gianzola ini merupakan pemain yang boleh dibilang kualitasnya sudah cukup bagus ya. Disinilah Coach Javier Roca harusnya nggak terlalu sulit untuk menentukan siapakah pemain yang akan dijadikan starter atau starting line up. Tapi yang saya ingin katakan bahwa pemain Arema Malang di sektor tengah dan sektor sayap harus memiliki visi dan misi untuk bermain. Bukan hanya mengandalkan speed, acceleration, atau skill individu, tapi di bawah dari Coach Javier Roca, para pemain Arema Malang harus memiliki visi untuk gaya permainannya. Bagaimana tujuan bola ini mau dibawa kemana, lalu untuk mengontrol pertandingan harus gimana. Inilah yang harus dimiliki oleh para pemain Arema Malang. Nah, di sini saya nggak tahu ya apakah nanti Adam Alis akan menjadi pilihan utama, karena jujur ya ini menurut tanggapan saya sendiri, Adam Alis merupakan salah satu pemain yang secara speed oke, sprintnya oke, acceleration oke, skill individunya oke, tapi secara visi dan misi saya masih belum melihat ada di Adam Alis. Tapi jika Adam Alis ingin dijadikan sebagai pemain starting line up-nya Coach Javier Roca, artinya harus bisa merubah pola pikirnya, yaitu visi misinya. Karena nggak selamanya membawa bola terlalu lama itu akan mendapatkan hasil yang positif. Sedangkan Coach Javier Roca lebih menyukai permainan bola-bola pendek yang cepat, passing-passing pendek yang cepat. Dan saya sudah mengatakan juga bahwa Coach Javier Roca ini memiliki 2 gelandang serang di Arema Malang yang tipenya ini berbeda, Gianzola dan M. Rafli. Jadi jika ingin bermain cepat atau bermain tempo pelan, Coach Javier Roca memiliki 2 pemain yang bisa ditaruh untuk bermain cepat atau bermain lambat. Kalau Zola lebih bermain cepat, kalau M. Rafli lebih bermain lambat. Ini kalau pengamatan saya. Jadi untuk Coach Javier Roca harusnya nggak terlalu banyak masalah untuk beradaptasi dengan para pemain Arema, karena secara kedalaman skuad ya Arema Malang diisi oleh pemain-pemain yang cukup bagus juga. Tapi para pemain Arema Malang harus bisa merubah pola pikirnya yang lebih menunjukkan visi dan misinya untuk bermain, bukan mengandalkan skill individu atau sprint, acceleration dan lain-lainnya. Inilah ya yang menjadi tanggapan dan respon saya. Dan tentunya untuk manajemen Arema Malang ini merupakan langkah yang cukup bagus ya mengambil Coach Javier Roca, karena ya kemungkinan dari hati saya ya Coach Javier Roca bisa membawa Arema Malang harusnya bersaing ke papan atas lagi, karena Arema Malang sekarang berada di peringkat ke-8 ya. Jadi inilah ya tanggapan dan respon saya bahwa visi dan misi menjadi fokus utama jika ingin menjadi pemain inti di bawah dari Coach Javier Roca, terutama para pemain dari Arema Malang. Lalu next saya ingin membahas PSIS Semarang. Ketika Arema Malang sudah menunjuk Coach Javier Roca, Persib Bandung sudah menunjuk Luis Milla, justru PSIS Semarang saat ini sama sekali belum mendatangkan pelatih baru. Dan saya sudah mengatakan berkali-kali, PSIS Semarang ini butuh sekali pendamping. Hasil yang kurang maksimal didapatkan oleh PSIS Semarang
dengan melihat gaya permainannya yang tidak ada skema sama sekali, inilah pentingnya PSS Semarang, terutama manajemennya harus secepatnya mendatangkan pelatih yang berkualitas. Tapi hingga saat ini memang PSS Semarang belum mendapatkan pelatih. Makanya saya bertanya-tanya, ada apa dengan manajemen PSS Semarang? Kok menyepelekan sekali? Padahal ini kan pelatih ibaratnya menjadi supir ya. Bagaimana PSS Semarang ingin bersaing di PRI Liga 1 kalau tanpa ada supir, tanpa ada pelatih? Ini harus secepatnya PSS Semarang mendatangkan pelatih karena di 3 pertandingan terakhir PSS Semarang mendapatkan hasil yang kurang maksimal. Dan kemarin lawan Persis Solo justru PSS Semarang terkesan lebih ingin mendapatkan hasil imbang, bukannya ingin keluar menekan. Ini juga saya bingung dengan visi pemain dari pelatihnya juga. Apakah memang PSS Semarang mengincar hasil imbang doang di kandang Persis Solo ya? Karena beberapa kali terlihat seperti mengulur-ulur waktu. Nah, disinilah yang saya bilang bahwa PSS Semarang harus cepat mendatangkan pelatih agar para pemain dari PSS Semarang ini bisa menemukan visi misinya lagi, bisa semangat lagi dalam bermain, terutama di skema permainannya. Ya, inilah yang saya katakan bahwa manajemen PSS Semarang ya menurut saya terlalu lelet, sehingga match ke-8 belum mendapatkan pelatih baru. Sedangkan PSS Semarang ini secara skema permainannya benar-benar nggak ada, benar-benar monoton. Setelah nanti menunjuk pelatih baru, tentunya kan harus ada proses lagi. Bagaimana pelatih dengan para pemain saling beradaptasi, itu kan memerlukan waktu lagi. Berarti kan harusnya PSS Semarang harus secepatnya untuk mendatangkan pelatih baru agar mengantisipasi jangka waktu untuk para pemain dan pelatih saling beradaptasi. Tapi hingga saat ini pertandingan ke-8 saja belum mendapatkan pelatih baru. Bagaimana nanti PSS Semarang untuk 5 pertandingan ke depan? Ini kan pertanyaannya. Makanya saya sampai saat ini jujur di dalam hati saya ini bingung. Ada apa sebenarnya dengan manajemen PSS Semarang? Seperti nggak ada keseriusan untuk membawa PSS Semarang ini bersaing ke papan atas. Percuma lah kalau mendatangkan pemain-pemain mahal, tapi nggak ada pelatihnya, nggak ada supirnya yang berkualitas ya. Ini nggak ada. Jadi saya masih menunggu sampai saat ini sebenarnya apa yang diinginkan oleh manajemen PSS Semarang sih. Apakah ada keseriusan nggak sih sebenarnya untuk PSS Semarang ini bersaing ke papan atas? Karena kan pastinya untuk supporter PSS Semarang ya menantikan pelatih baru. Bagaimana mau menikmati permainan untuk PSS Semarang di setiap pertandingan nanti tanpa ada pelatih? Sudah ketebak bermainnya pasti monoton, mengandalkan skill individu, ujung-ujungnya juga mengandalkan TS Marukawa lagi. Jadi inilah ya pertanyaan untuk saya kepada manajemen PSS Semarang dalam hal keseriusan ingin membawa PSS Semarang ini sebenarnya bersaing ke papan atas atau hanya cukup bermain di PRI Liga 1 saja, bertahan di PRI Liga 1 saja, apa gimana? Ya, jadi saya sangat ingin menunggulah, ingin secepatnya PSS Semarang ini bisa mendatangkan pelatih yang berkualitas yang bagus, karena visi misi dari para pemain juga penting. Kalau terus-terusan seperti ini ya takutnya visi dan misi para pemain dari PSS Semarang akan menghilang secara perlahan dan itu cukup berbahaya. Jadi kita nggak berbicara masalah skema permainan dulu, tapi visi dan misi dari para pemain PSS Semarang. Ini opini saya, tanggapan saya. Jadi semoga untuk kedepannya manajemen PSS Semarang bisa lebih serius lagi untuk secepatnya menunjuk pelatih baru. Ya, jadi ini aja video yang saya bisa bagikan pada kalian. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Respect buat kalian. Semoga video ini bermanfaat. See you.